Pernahkah kalian membayangkan ondel-ondel dari Betawi naik onta di Ogan Ilir sambil makan buah olive? Nah, kali ini, kisahnya beneran unik banget. Ada kejadian lucu, ajaib, dan penuh makna di dalamnya. Yuk, kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar makin semangat berbagi kisah budaya dan inspirasi dari berbagai daerah Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan kesempatan untuk belajar dari kisah-kisah yang penuh hikmah. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan terus bersyukur atas karunia-Nya, dan selalu belajar dari setiap kisah yang kita dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir. Herba. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap buah, termasuk olive, zaitun, adalah tanda kebesaran Allah, yang bisa jadi pelajaran tentang kesabaran dan keberkahan. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari mana ya? Biar kita tahu seberapa luas sahabat Nusantara yang menonton kisah ini. Dan jangan skip videonya ya. Karena di akhir nanti ada pertanyaan berhadiah doa khusus, yang hadiahnya akan disebut di bagian penutup. Siapa tahu kalian yang beruntung. Di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terbentang sebuah kisah yang tidak hanya melegenda di kalangan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari warna budaya Nusantara yang begitu kaya. Wilayah ini, yang dikelilingi oleh hamparan sawah, kebun kelapa, dan sungai-sungai kecil yang mengalir tenang, dikenal sebagai tempat di mana tradisi lama berpadu dengan semangat masyarakat yang ramah dan terbuka terhadap budaya lain. Disinilah, suatu hari, kisah aneh dan penuh makna tentang ondel-ondel pengembara dari Betawi bermula. Pada masa itu, sekitar puluhan tahun yang lalu, suasana desa di Ogan Ilir masih sangat alami. Jalanan belum beraspal, hanya berupa tanah merah yang licin ketika hujan, dan berdebu ketika kemarau. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, sambil membawa daun pisang sebagai mainan. Di kejauhan, tampak ibu-ibu menjemur padi di halaman rumah panggung, sementara para bapak sibuk memperbaiki jala ikan di pinggir sungai. Kehidupan sederhana itu berlangsung damai, penuh gotong royong, dan diwarnai tawa hangat setiap sore hari. Suatu ketika, datanglah rombongan seniman dari tanah Betawi. Mereka menempuh perjalanan jauh melintasi Pulau Jawa menuju Sumatera, membawa serta pertunjukan budaya yang jarang dilihat oleh masyarakat Ogan Ilir. Rombongan itu datang menggunakan perahu besar melalui jalur laut, lalu melanjutkan perjalanan dengan gerobak menuju pedalaman. Mereka datang dengan tujuan sederhana, memperkenalkan keindahan budaya Betawi kepada saudara-saudara mereka di Sumatera Selatan. Masyarakat Ogan Ilir menyambut mereka dengan tangan terbuka. Kepala desa waktu itu bahkan menyediakan lapangan luas di tengah kampung untuk dijadikan tempat pertunjukan. Malam itu, setelah azan Isya berkumandang, masyarakat berbondong-bondong datang membawa lampu minyak. Anak-anak duduk di pangkuan orang tua mereka, menatap panggung bambu yang dipenuhi warna-warni kain dan hiasan janur kuning. Ketika musik gambang kromong mulai dimainkan, semua mata tertuju pada dua sosok besar yang muncul dari balik tirai panggung, ondel-ondel. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Wajahnya dicat dengan warna merah terang dan biru lembut, matanya besar berkilau, dan rambutnya terbuat dari ijuk hitam yang mengembang lebat. Di tangan mereka tergenggam kipas bambu yang dihiasi kain batik. Gerakannya lambat tapi anggun, mengikuti irama tabuhan gendang dan suara tanjidor yang menggema. Penduduk Ogan Ilir terpukau. Mereka belum pernah melihat pertunjukan seperti ini sebelumnya. Anak-anak menatap takjub. Sebagian menutup wajahnya karena antara takut dan kagum. Para orang tua berbisik, "Subhanallah, betapa indahnya ciptaan manusia yang bisa menghibur hati tanpa melupakan budaya." Ada yang berkata, "Ini bukan sekadar boneka besar, tapi lambang semangat rakyat Betawi yang pantang menyerah." Pertunjukan malam itu berjalan lancar hingga tengah malam. Ondel-ondel menari mengikuti musik, lalu berhenti ketika bintang mulai menipis tertutup kabut.
Setelah acara usai, rombongan seniman beristirahat di rumah warga, sementara dua ondel-ondel besar itu disimpan di pendopo desa, berdiri tegak di pojok ruangan, diam dan tenang, seolah sedang tidur. Namun keanehan terjadi keesokan harinya. Saat matahari baru terbit dan ayam jantan berkokok, beberapa warga yang hendak ke sungai melihat jejak besar di tanah berlumpur, mengarah ke padang rumput di pinggir desa. Mereka heran, karena jejak itu terlalu besar untuk ukuran manusia biasa, dan terlalu ringan untuk binatang besar. Mungkin bekas kaki ondel-ondel itu, celetuk seorang anak kecil dengan polos. Warga lain tertawa, mengira itu hanya gurauan pagi. Tapi ketika mereka kembali ke pendopo, alangkah terkejutnya mereka, dua ondel-ondel besar itu sudah tidak ada. Hanya tersisa kain songket yang sebelumnya menutupi pundak ondel-ondel, tergeletak di lantai bambu. Kepala desa dan para seniman Betawi yang datang dari jauh kebingungan. Mereka berpikir mungkin ada orang yang iseng memindahkannya, tapi tidak satupun warga tahu kemana perginya boneka raksasa itu. Menjelang siang, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Anak-anak berlarian sambil berteriak, ondel-ondel jalan, ondel-ondel jalan. Orang-orang berbondong-bondong ke padang rumput untuk memastikan kabar itu. Dan benar saja, dari kejauhan tampak dua sosok tinggi berjalan perlahan di bawah sinar matahari, melangkah melewati rumput hijau yang bergoyang lembut diterpa angin. Gerakannya pelan tapi pasti, seperti makhluk hidup yang sedang mencari arah baru. Beberapa warga yang berani mencoba mendekat, tapi semakin mereka kejar, sosok itu seolah menjauh dan akhirnya menghilang di balik bukit kecil. Sejak hari itu, penduduk Ogan Ilir memberi julukan, ondel-ondel pengembara. Mereka percaya bahwa boneka raksasa itu bukan sekadar karya manusia, melainkan perwujudan semangat budaya yang ingin berjalan dan mengenal dunia lebih luas. Mungkin roh seni Betawi ingin bersilaturahmi dengan budaya Palembang, kata seorang tokoh tua dengan nada tenang. Kisah ini kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarnya sebagai dongeng sebelum tidur, sementara orang dewasa memaknainya sebagai tanda bahwa budaya tidak mengenal batas wilayah. Banyak yang percaya, ondel-ondel itu berjalan menuju arah barat sungai, ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Padang Luas Ogan Baru. Di sana, menurut cerita orang-orang tua, kadang terlihat bayangan besar di kejauhan pada sore hari, seperti dua sosok tinggi yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Masyarakat kemudian mulai mengaitkan peristiwa itu dengan nilai-nilai kehidupan. Kalau ondel-ondel saja bisa berjalan untuk mencari makna, apalagi manusia, ujar seorang kiai kampung dalam pengajian. Barangkali itu peringatan agar kita tidak diam, agar terus belajar dan berkelana mencari ilmu. Dari situlah muncul tradisi di beberapa kampung Ogan Ilir, di mana anak-anak muda diajak mengenal budaya luar dengan tetap mencintai akar tradisinya sendiri. Di sisi lain, rombongan seniman Betawi yang kehilangan ondel-ondel itu tidak marah. Mereka malah merasa bangga. Salah satu di antara mereka berkata, "Mungkin ini pertanda karya kami sudah diterima bumi lain." Mereka pun membuat dua ondel-ondel baru, tapi kali ini diberi nama Si Ogan dan Si Ilir, sebagai penghormatan untuk daerah tempat kejadian itu berlangsung. Sejak saat itu, setiap kali mereka tampil di Jakarta, mereka selalu menceritakan kisah ondel-ondel yang hilang tapi hidup di tanah seberang. Bertahun-tahun kemudian, legenda ini berkembang. Ada yang bilang, ondel-ondel itu kini tinggal di padang rumput dan menjaga kebun warga dari hewan liar. Ada pula yang percaya, mereka kadang muncul dalam mimpi orang-orang yang sedang sedih, seolah menari pelan di bawah sinar bulan, membawa pesan agar manusia tidak mudah menyerah. Bagi warga Ogan Ilir, kisah itu bukan sekadar cerita aneh, tapi simbol persahabatan antara dua budaya besar, Betawi dan Palembang. Mereka percaya, ondel-ondel pengembara itu datang bukan tanpa alasan. Ia datang membawa pelajaran tentang persatuan, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat menjaga warisan budaya. Kini, setiap tahun di Ogan Ilir, diadakan festival budaya kecil untuk mengenang peristiwa itu. Anak-anak desa membuat miniatur ondel-ondel dari anyaman bambu, dihiasi kain songket dan topeng kertas berwarna-warni. Para orang tua bercerita tentang hari ketika dua ondel-ondel raksasa berjalan menuju cahaya pagi. Di sela tawa dan nyanyian, selalu ada doa yang terucap pelan, semoga semangat budaya ini tidak pernah padam. Dan begitulah, legenda ondel-ondel pengembara terus hidup, bukan hanya dalam kisah,
Tapi dalam jiwa setiap orang yang percaya bahwa budaya adalah nafas yang membuat bangsa ini tetap berdiri. Dari Betawi hingga Ogan Ilir, dari pulau ke pulau, dari generasi ke generasi, ondel-ondel tidak lagi sekadar boneka besar, tapi simbol perjalanan manusia mencari arti kehidupan. Di tengah bentangan padang rumput yang hijau membentang luas di wilayah Ogan Ilir, angin pagi berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan wangi rumput yang baru disiram embun. Di kejauhan, suara burung-burung kecil terdengar bersahutan, seolah sedang menyambut datangnya hari baru. Saat itulah, di antara hamparan ilalang yang bergoyang pelan, tampak sosok besar berwarna mencolok berjalan perlahan, ondel-ondel. Tubuhnya tinggi menjulang, wajahnya berwarna merah cerah dengan senyum lebar yang sedikit misterius namun bersahabat. Ia melangkah dengan langkah berat namun mantap, membawa nuansa Betawi yang jauh dari tanah asalnya. Ondel-ondel itu berjalan tanpa arah pasti. Ia hanya mengikuti angin yang seolah menuntunnya ke suatu tempat. Di dadanya masih tergantung hiasan janur dan pita-pita kecil, peninggalan dari pertunjukan terakhirnya di alun-alun kota. Kini, ia bukan lagi bagian dari panggung, melainkan menjadi bagian dari alam, bebas, tapi juga sedikit kesepian. Namun nasib berkata lain. Saat matahari mulai meninggi dan embun mengering, terdengar suara langkah berat mendekat dari kejauhan. Suara itu disertai denting lembut logam dan gemerincing kain. Ketika ondel-ondel menoleh, ia melihat seekor onta putih yang tampak gagah dan tenang. Onta itu tidak seperti onta biasa di padang pasir. Bulunya tampak lebih halus dan bersih, memantulkan cahaya matahari seperti kapas yang berkilau. Di punggungnya terpasang kain songket Palembang. Warna emas dan merah jambu berpadu membentuk motif naga besar yang indah, simbol kemuliaan dan keteguhan hati orang Sumatera Selatan. Setiap kali kain itu bergoyang tertiup angin, cahaya matahari memantul dan membentuk kilau seperti pelangi kecil di udara. Onta itu berjalan mendekat dengan langkah pelan, matanya teduh, dan ekornya bergerak lembut ke kiri dan kanan. Ia tidak tampak takut melihat ondel-ondel yang besar dan mencolok. Justru sebaliknya, ia seperti tertarik dan ingin tahu. Dengan suara lembut, onta itu berkata dalam bahasa hewan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. "Wahai makhluk tinggi berwajah senyum, apa yang membawamu ke padang Ogan Ilir ini?" Ondel-ondel tersenyum. Meskipun wajahnya kaku karena topengnya, namun semangat di baliknya terasa hangat. "Aku datang dari jauh, dari tanah Betawi. Aku sedang mencari tempat baru, tempat di mana orang-orang tidak hanya menontonku menari, tapi juga mengenalku sebagai sahabat." Onta itu mengangguk perlahan. "Kau sudah menemukannya," katanya, "karena padang ini adalah tempat bagi semua yang datang dengan niat baik." Sejak saat itu, ondel-ondel dan onta menjadi dua sahabat tak terpisahkan. Mereka berkeliling desa demi desa, berjalan perlahan di jalan tanah merah yang membelah hamparan sawah dan hutan kecil. Anak-anak desa akan berlari mengejar mereka sambil tertawa, menepuk-nepuk tangan, dan bersorak gembira. "Ondel-ondel datang. Onta putih datang," teriak mereka dengan wajah ceria. Para ibu tersenyum dari teras rumah, sementara para bapak yang sedang menjemur padi berhenti sejenak untuk melihat pemandangan yang jarang mereka saksikan. Onta putih membawa lonceng kecil di lehernya. Setiap langkahnya menghasilkan denting lembut seperti irama gamelan, berpadu dengan suara bambu yang bergesekan tertiup angin. Ondel-ondel pun akan menari perlahan mengikuti irama itu, menggerakkan tangannya ke kiri dan kanan, membuat pita-pitanya berkibar. Tarian itu begitu menenangkan, seolah menyatukan budaya Betawi dan nuansa tropis Ogan Ilir dalam satu harmoni yang damai. Setiap sore, mereka akan berhenti di tepian sungai untuk beristirahat. Di sana, onta akan menunduk minum air yang jernih, sementara ondel-ondel duduk memandang langit. Ia merenung, betapa aneh namun indah perjalanan hidupnya. Dari panggung ramai di kota, kini ia menjadi pengembara yang membawa tawa di tempat asing. Namun ia tidak lagi merasa sendiri. Sahabat barunya, sang onta putih, selalu ada di sampingnya, memberi semangat dengan kesetiaan yang tulus. Kadang, onta akan bercerita tentang legenda tanah Palembang, tentang sungai Musi, tentang jembatan Ampera, dan tentang songket yang ditenun dengan cinta dan doa. Sementara ondel-ondel akan membalas dengan kisah tentang Betawi, tentang lenong dan tanjidor, tentang kue rangi dan kerak telur yang harum. Mereka tertawa bersama, berbagi budaya, seolah dua dunia sedang menjalin persahabatan baru. Tak jarang,
Mereka juga membantu warga. Suatu hari, ketika banjir kecil datang karena hujan deras, onta putih membantu menarik gerobak berisi hasil panen yang terjebak di lumpur. Ondel-ondel memimpin anak-anak desa bernyanyi untuk menghibur para petani yang cemas. Saat hujan berhenti, pelangi muncul di langit, dan semua orang bertepuk tangan untuk dua makhluk luar biasa itu. Malamnya, di bawah langit bertabur bintang, mereka berdua duduk di tengah padang rumput yang mulai dingin. Suara jangkrik dan katak bersahutan dari kejauhan. "Kau tahu," kata ondel-ondel sambil memandangi bulan, "aku rasa aku tak lagi pengembara. Aku sudah menemukan rumahku di sini." Onta tersenyum lembut, suaranya dalam dan menenangkan, "Rumah bukanlah tempat, sahabatku. Rumah adalah hati yang memahami." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma wangi dari bunga melati liar. Di langit, bintang berkelip seperti lampu kecil yang menari, seolah alam turut merayakan persahabatan antara makhluk dua dunia, ondel-ondel dari Betawi dan onta putih dari Ogan Ilir. Keesokan paginya, saat matahari terbit dari balik bukit kecil, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Cahaya pagi menimpa kain songket di punggung onta, membuatnya berkilau keemasan. Ondel-ondel menepuk bahu sahabatnya sambil berkata, "Ayo, kawan, masih banyak tempat yang belum kita kunjungi. Siapa tahu, ada cerita baru menunggu di setiap langkah." Dan begitulah, kisah persahabatan mereka menyebar ke seluruh Ogan Ilir. Anak-anak menceritakannya dengan penuh semangat. Orang tua menyebutnya sebagai tanda bahwa kebudayaan bisa menyatukan hati yang jauh, dan para seniman menganggapnya sebagai inspirasi bahwa kesenian hidup bukan hanya di panggung, tapi juga di perjalanan dan pertemuan. Seiring waktu, jejak kaki onta di padang rumput perlahan hilang tertutup rumput baru, tapi kisah tentang mereka tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan setiap kali ada angin yang berhembus membawa suara gamelan samar dari kejauhan, orang-orang percaya itu adalah suara ondel-ondel dan onta putih yang masih berjalan bersama di antara hembusan angin Ogan Ilir. Suatu pagi yang cerah di Ogan Ilir, embun masih menempel lembut di ujung ilalang. Angin bertiup pelan dari arah sungai Ogan, membawa aroma tanah basah dan wangi dedaunan yang baru tersentuh matahari. Ondel-ondel dan onta putih seperti biasa berjalan santai menyusuri padang rumput, melewati pepohonan akasia yang rindang. Suasana damai dan hangat menyelimuti tempat itu. Namun hari itu berbeda dari biasanya. Di antara rerumputan hijau dan semak kecil, ondel-ondel melihat sesuatu yang berkilau tertimpa sinar matahari. Buah kecil berwarna hijau keemasan, tampak segar dan menggoda. Ia menunduk perlahan, mengangkat satu buah itu dengan tangan besarnya yang berhias kain warna-warni. "Apa ini?" gumamnya pelan. Onta putih menoleh dan mendekat. "Itu tampaknya buah dari pohon langka," katanya. "Di sini orang-orang menyebutnya buah olive, tapi sebagian menyebutnya zaitun, buah yang katanya membawa keberkahan." Ondel-ondel memandangi buah itu dengan rasa ingin tahu. Warnanya begitu menawan, hijau muda dengan kilau lembut seperti kaca halus. Ia mengendus pelan, dan aroma segarnya membuatnya tersenyum. Tanpa berpikir panjang, ia menggigit sedikit. Rasanya agak pahit di lidah, tapi ada sesuatu yang menenangkan, seperti rasa tanah dan matahari berpadu dalam satu gigitan kecil. "Rasanya aneh," kata ondel-ondel sambil mengernyit, "tapi entah kenapa, aku suka." Onta tertawa kecil. "Itulah keajaiban zaitun," katanya. "Buah kecil yang menyimpan banyak rahasia. Orang-orang di negeri jauh memakainya untuk minyak, untuk cahaya, bahkan untuk obat." Sejak hari itu, ondel-ondel mulai menyukai buah olive. Setiap kali menemukan pohonnya, ia akan memetik beberapa buah dan menyimpannya di dalam kantung kainnya. Ia bahkan menamakan tempat itu Padang Zaitun Kecil, meski hanya ada beberapa pohon yang tumbuh di tepi sungai. Kadang, ia dan onta duduk di bawah pohon itu sambil berbagi cerita, sementara angin memainkan daun-daunnya yang berwarna perak kehijauan. Namun pada suatu sore yang hangat, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya jingga menari di permukaan air, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari kejauhan terdengar suara tawa riang, seperti suara anak kecil yang bermain salju, padahal di Ogan Ilir tak pernah turun salju. Suara itu mendekat, diikuti oleh semilir angin dingin yang membuat rumput bergoyang lembut. Ondel-ondel menatap sekeliling dengan heran. Tiba-tiba, dari balik semak,
muncul sosok kecil berwarna putih dengan hidung wortel dan senyum lebar. Dialah Olaf, manusia salju kecil yang terkenal ceria dan penuh semangat petualangan. "Halo," seru Olaf sambil melambaikan tangannya. "Aku tersesat. Tapi tempat ini hangat sekali. Wah, ini bukan Arendelle, ya?" Ondel-ondel menatap takjub. Ia belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. "Kau terbuat dari salju?" tanyanya hati-hati. Olaf tertawa. "Benar, aku Olaf, dan aku suka pelukan hangat," katanya sambil membuka tangan lebarnya. Onta putih mundur setengah langkah, antara heran dan geli. "Bagaimana bisa salju datang ke tanah tropis seperti ini?" gumamnya pelan. Olaf menatap sekeliling. "Entahlah, mungkin karena aku mengikuti bintang yang aneh semalam. Tiba-tiba saja aku sampai di sini. Tapi aku senang sekali. Tempat ini indah dan penuh warna." Ondel-ondel tersenyum. Ia menunduk sedikit dan memperkenalkan diri. "Aku Ondel-ondel, penjaga budaya dari tanah Betawi. Ini sahabatku, Onta Putih dari Ogan Ilir." Olaf memandang mereka dengan mata berbinar. "Wah, luar biasa. Dua sahabat dari dua dunia yang berbeda. Aku ingin ikut berpetualang juga." Tanpa pikir panjang, Olaf melompat kecil naik ke punggung onta, duduk di antara anyaman kain songket yang lembut. Ia memandangi sekeliling, lalu melihat sekantung buah kecil di tangan ondel-ondel. "Hei, itu apa?" tanyanya penasaran. "Ini olive," jawab ondel-ondel. "Buah kecil dari pohon zaitun. Rasanya aneh, tapi menenangkan." "Boleh aku coba?" pinta Olaf sambil tersenyum lebar. Ondel-ondel memberinya satu. Olaf memegang buah olive itu di telapak tangannya, menatapnya dengan mata berbinar. Bentuknya lucu sekali," katanya. "Tapi, sepertinya lebih lucu kalau jadi sesuatu yang dingin." Lalu, tanpa peringatan, Olaf melemparkan buah olive itu ke udara dan meniupkan napasnya. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berkilau, hawa dingin melintas lembut, dan buah olive yang melayang berubah menjadi bola es berkilau. Bola itu memantulkan cahaya matahari, memancarkan warna biru muda dan putih seperti kristal. Onta terperangah, dan ondel-ondel melangkah mundur setengah langkah, menatap bola itu yang melayang perlahan turun. "Subhanallah," bisik ondel-ondel kagum. "Kau mengubah buah menjadi es." Olaf tertawa. "Tentu saja. Aku punya sedikit kekuatan dingin. Di tempat asalku, salju adalah hal biasa. Tapi di sini, sepertinya terlalu panas untukku. Jadi aku buat salju kecilku sendiri." Bola es itu jatuh di tangan ondel-ondel. Permukaannya licin dan dingin, tapi di dalamnya masih terlihat bentuk buah olive yang utuh, hijau pucat di tengah kristal bening. "Indah sekali," kata ondel-ondel, "seperti keajaiban musim dingin di tengah tropis." Anak-anak desa yang kebetulan lewat di tepi pada melihat kejadian itu dari jauh. Mereka berlari mendekat, matanya berbinar melihat bola es kecil yang berkilau di tangan ondel-ondel. Lihat, ada salju di Ogan Ilir," teriak mereka. Orang-orang mulai berdatangan. Para ibu membawa baskom untuk menampung butiran es yang mulai jatuh dari udara. Bukan salju sungguhan, tapi percikan halus dari sihir Olaf yang membentuk kristal kecil berterbangan di cahaya senja. Anak-anak menari di bawahnya, mencoba menangkap serpihan itu di telapak tangan. "Lihat, onta. Mereka senang," seru ondel-ondel gembira. Onta tersenyum, sungguh pemandangan yang indah. Siapa sangka buah kecil dan makhluk salju bisa membuat seluruh desa tertawa bahagia. Sore itu berubah menjadi malam yang penuh cahaya. Di bawah langit jingga yang perlahan berganti biru tua, ondel-ondel, onta, dan Olaf duduk di tepi sungai. Bola-bola es kecil yang diciptakan Olaf melayang di udara, memantulkan cahaya bulan dan menciptakan pemandangan seperti bintang jatuh. "Olaf," kata ondel-ondel sambil tersenyum, "kau membawa musim dingin ke tanah panas. Tapi yang paling hangat adalah tawa dan persahabatanmu." Olaf tertawa kecil. "Dan kau membawa budaya, warna, dan semangat hidup dari tanahmu. Rasanya dunia ini jadi lebih luas dan indah." Mereka bertiga pun berbincang panjang. Olaf bercerita tentang negeri salju tempat ia berasal, tentang istana es, pegunungan putih, dan teman-temannya yang bernama Elsa dan Anna.
Ondel-ondel bercerita tentang Betawi, tentang tarian dan musik Tanjidor, tentang ondel-ondel yang selalu melindungi kampung dari hal jahat. Sementara onta putih menceritakan kisah sungai yang mengalir sepanjang hidupnya, yang katanya pernah membawa perahu-perahu dagang dari masa kerajaan Sriwijaya. Malam itu mereka tertawa bersama. Sesekali Olaf membuat bentuk-bentuk es di udara. Bintang, hati, bahkan topeng kecil menyerupai wajah ondel-ondel, membuat anak-anak desa bertepuk tangan riang. Dan sejak hari itu, kisah tentang ondel-ondel, onta, dan Olaf menjadi legenda baru di Ogan Ilir. Orang-orang berkata bahwa pada malam tertentu, ketika bulan purnama memantul di sungai, terkadang terlihat bola kecil berkilau menari di atas air, sisa keajaiban Olaf yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa petani bahkan menanam pohon zaitun di sekitar ladangnya setelah mendengar cerita itu. Mereka percaya, pohon itu membawa kedamaian dan rezeki. Siapa tahu, kata mereka sambil tertawa, kalau beruntung, buahnya bisa berubah jadi bola es juga. Namun di balik tawa dan sihir, ada makna yang lebih dalam. Persahabatan mereka, ondel-ondel yang mewakili seni dan budaya, onta yang mewakili kekuatan dan kesetiaan, serta Olaf yang membawa keceriaan dan keajaiban, menjadi simbol bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan alasan untuk bersatu. Maka setiap kali angin sejuk bertiup melewati Ogan Ilir, orang-orang akan berkata, mungkin Olaf sedang bermain lagi, meniup angin dingin dari negeri jauh untuk menyapa sahabatnya. Dan ondel-ondel, di bawah sinar bulan yang lembut, akan tersenyum sambil memegang satu buah olive. Tanda kecil dari persahabatan yang melampaui musim, jarak, dan budaya. Suara tepuk tangan anak-anak menggema di padang rumput Ogan Ilir. Udara sore yang semula tenang kini penuh dengan tawa dan sorak kegirangan. Bola-bola es kecil yang dibuat Olaf dari buah olive berkilau seperti permata di udara, memantulkan cahaya matahari senja yang berwarna keemasan. Ondel-ondel berdiri di tengah kerumunan anak-anak desa yang bersorak kagum. Ia tidak menyangka, hal kecil yang awalnya hanya buah olive biasa, bisa membawa kebahagiaan begitu besar bagi banyak orang. Subhanallah, ucap ondel-ondel dengan suara pelan tapi penuh rasa kagum. Tangannya yang besar dan kokoh terangkat ke langit, seolah mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Lihatlah, katanya kemudian sambil tersenyum kepada anak-anak, Allah bisa menunjukkan kebesarannya dari hal yang paling sederhana. Bahkan dari buah kecil seperti ini, kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan dan kasih sayangnya. Anak-anak yang tadinya hanya tertawa kini mulai terdiam. Mereka menatap bola es yang perlahan meleleh di tangan mereka, menyadari bahwa keindahan itu hanya sementara, namun maknanya abadi. Olaf, manusia salju kecil yang berdiri di sisi ondel-ondel, ikut tersenyum hangat. Kau benar, katanya lembut. Setiap hal kecil di dunia ini menyimpan makna. Di tempat asalku, buah olive disebut simbol kedamaian. Ia tumbuh perlahan, berakar dalam, dan memberi manfaat untuk banyak hal. Untuk cahaya, untuk kesehatan, bahkan untuk penyatuan hati manusia. Ondel-ondel menatap Olaf dengan mata berbinar. Kedamaian, ulangnya pelan. Kata itu indah sekali. Ia kemudian duduk di atas rerumputan hijau, sementara anak-anak berkumpul di sekelilingnya. Ia mengambil satu buah olive dari kantong kainnya, memutarnya perlahan di antara jari-jari. Lihatlah buah ini, katanya sambil memperlihatkan kepada mereka. Ia kecil, tapi kuat. Kulitnya licin dan keras, tapi di dalamnya ada minyak yang lembut dan berkhasiat. Sama seperti hati manusia, mungkin tampak sederhana, tapi jika dijaga, ia bisa memancarkan kebaikan. Anak-anak memperhatikan dengan serius. Salah satu anak bertanya polos, apakah buah olive juga diciptakan Allah, seperti manusia dan hewan? Ondel-ondel tersenyum, mengangguk mantap. Tentu saja. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaannya. Bahkan daun yang jatuh pun tidak akan menyentuh tanah tanpa izin darinya. Angin lembut berhembus, membawa aroma padang yang segar. Burung-burung melintas di atas kepala mereka, menambah suasana damai sore itu. Buah olive ini, lanjut ondel-ondel, tidak hanya sekadar makanan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut pohon zaitun sebagai pohon yang diberkahi. Dari buahnya keluar minyak yang digunakan untuk cahaya, untuk kesehatan, dan untuk memberi manfaat bagi manusia. Itu artinya, sekecil apapun sesuatu yang diciptakan Allah, pasti ada manfaatnya.
Olaf menatap langit dengan ekspresi bahagia. Kalau begitu, katanya sambil tertawa kecil, aku ingin jadi seperti Olive, memberi manfaat meski kecil. Anak-anak tertawa mendengar itu. Tapi kau terbuat dari es, Olaf, kata seorang anak sambil menunjuknya. Benar, jawab Olaf dengan nada bercanda, tapi hatiku hangat, jadi aku bisa belajar dari Olive juga. Suasana menjadi ceria lagi. Anak-anak mulai berlari, membawa beberapa buah olive yang dibagikan oleh ondel-ondel. Mereka menanamnya di halaman rumah masing-masing, berharap suatu hari akan tumbuh pohon yang sama indahnya dengan yang mereka lihat hari itu. Sejak sore itu, ondel-ondel dan Olaf tidak lagi dianggap sekadar tamu aneh di Ogan Ilir. Mereka menjadi bagian dari kehidupan warga desa. Ondel-ondel dikenal sebagai penyebar kisah kebersyukuran, sementara Olaf dijuluki pembawa kesejukan hati. Setiap sore, mereka berjalan berdua bersama onta putih, menyusuri jalan tanah yang memerah di bawah sinar matahari senja. Di setiap rumah yang mereka lewati, anak-anak keluar sambil melambaikan tangan. Ondel-ondel, Olaf, seru mereka. Cerita apa hari ini? Ondel-ondel selalu menjawab dengan senyum hangat. Hari ini, kita belajar bersyukur, katanya, karena kebahagiaan tidak datang dari hal besar, tapi dari hati yang tahu berterima kasih. Warga desa sering mengundang mereka untuk berkumpul di balai bambu. Di sana, ondel-ondel bercerita tentang nilai-nilai kehidupan, tentang sabar, syukur, dan kasih sayang. Ia menceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia dengan penuh keseimbangan, dan bahwa manusia punya tanggung jawab untuk menjaga harmoni itu. Sementara itu, Olaf membantu anak-anak membuat mainan dari air dan batu. Bukan sihir, tapi permainan kreatif yang mengajarkan kebersamaan. Kadang ia meneteskan sedikit air dingin di daun-daun, lalu mengatakan, "Lihat, meski aku dingin, aku ingin memberi kesejukan, bukan membuat beku." Anak-anak tertawa mendengarnya, tapi diam-diam mereka memahami makna yang lebih dalam, memberi manfaat dengan cara terbaik, tanpa menyakiti. Beberapa hari kemudian, ketika bulan purnama bersinar terang, ondel-ondel mengajak warga berkumpul di lapangan. Ia membawa beberapa buah olive yang tersisa, lalu membagikannya satu persatu kepada setiap keluarga. "Ini bukan sekadar buah," katanya dengan suara tenang. "Ini pengingat bahwa Allah telah memberi rezeki dalam banyak bentuk. Kadang kecil, kadang besar, tapi selalu cukup untuk orang yang bersyukur." Salah satu ibu tua memegang buah olive itu dengan penuh haru. "Dulu saya tidak tahu buah ini apa," katanya, "tapi sekarang saya tahu bahwa di balik setiap ciptaan, ada rahasia Allah yang indah." Malam itu, di bawah langit berbintang, semua warga desa makan bersama. Mereka menyalakan lentera minyak zaitun kecil yang dibuat dari buah-buah olive yang sudah diolah. Cahaya lentera itu lembut, berwarna kuning keemasan, membuat wajah-wajah mereka terlihat hangat dan damai. Olaf menatap lampu-lampu itu dan berkata pelan, "Cahaya dari buah kecil ini seperti cahaya dari hati yang bersyukur. Kecil, tapi bisa menerangi banyak orang." Ondel-ondel mengangguk. "Benar, Olaf. Dan cahaya itu berasal dari iman dan rasa syukur. Itulah yang membuat hidup jadi berarti." Sejak saat itu, tradisi baru pun lahir di desa itu. Setiap tahun, warga Ogan Ilir mengadakan Malam Zaitun, sebuah perayaan sederhana di mana mereka saling berbagi buah, menyalakan lampu, dan mendoakan kebaikan. Tidak ada pesta besar, hanya kebersamaan, doa, dan senyum. Ondel-ondel selalu menjadi tamu kehormatan, duduk di tengah lingkaran anak-anak yang memintanya bercerita lagi tentang keajaiban olive, dan teman salju dari negeri jauh. Sementara Olaf, yang kini sudah menjadi bagian dari keluarga besar Ogan Ilir, selalu membuat butiran embun dingin di daun-daun sebagai tanda kesejukan. "Lihat," kata salah satu anak kecil kepada ibunya suatu pagi, "daun-daun itu berembun meski tak turun hujan. Itu artinya Olaf sudah datang." Ibunya tersenyum. "Iya, Nak. Itulah tanda bahwa keberkahan Allah masih menyelimuti kita." Hari demi hari berlalu. Pohon-pohon zaitun mulai tumbuh di tepi sungai. Daunnya berwarna hijau perak, memantulkan cahaya matahari seperti pantulan kaca. Burung-burung sering bertengger di cabangnya, dan anak-anak suka bermain di bawahnya. Warga mulai membuat minyak dari buah-buah itu. Mereka menggunakannya untuk menyalakan lampu masjid, memasak,
dan bahkan untuk mengobati luka kecil. Setiap kali mereka menyalakan sumbu lampu, mereka selalu mengucap, "Bismillah, semoga cahaya ini menerangi hati kami." Ondel-ondel memandang pemandangan itu dari jauh, dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, pertemuannya dengan Olaf dan buah olive bisa membawa perubahan besar bagi satu desa. Ia sadar bahwa keajaiban sejati bukan pada sihir atau keindahan yang memukau, tapi pada hati yang mau memahami makna dari setiap kejadian. "Lihatlah, Olaf," katanya pada suatu sore. "Semua ini dimulai dari satu buah kecil, dan kini jadi berkah besar." Olaf menatap langit. "Itulah rahasia kehidupan, sahabatku. Dari hal kecil bisa tumbuh kebahagiaan besar. Dari satu niat baik bisa lahir 1000 kebaikan." Dan sore itu, angin berhembus lembut membawa suara tawa anak-anak, aroma minyak zaitun, dan doa yang naik ke langit. Doa syukur atas nikmat yang tak terhitung. Sejak hari itu, Ogan Ilir dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena kisah ondel-ondel dan Olaf. Kisah dua sahabat dari dunia berbeda yang mengajarkan arti syukur, persahabatan, dan cinta kasih dalam bentuk paling sederhana. Ondel-ondel sering berkata pada anak-anak setiap kali mereka berkumpul di bawah pohon zaitun, "Kalau kau ingin hidupmu bercahaya, jadilah seperti olive. Jangan besar karena penampilan, tapi karena manfaat. Dan jangan sombong karena kuat, tapi rendah hati karena tahu bahwa semua berasal dari Allah." Anak-anak mengangguk sambil tersenyum. Di hati mereka, tumbuh keyakinan baru bahwa setiap makhluk, setiap benda, setiap buah, sekecil apapun, punya peran dalam kehidupan. Maka, meski waktu berjalan dan generasi berganti, legenda itu terus diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap kali orang berbicara tentang Ogan Ilir, mereka akan menyebut kisah ajaib itu. Tentang ondel-ondel yang menemukan buah zaitun. Tentang Olaf yang mengubahnya menjadi bola es berkilau. Dan tentang anak-anak desa yang belajar bersyukur dari hal kecil yang penuh makna. Dan di malam hari, ketika angin dari sungai bertiup lembut membawa suara serangga dan nyanyian alam, orang-orang sering berkata, "Jika kau mendengar suara tawa kecil dari kejauhan, itu mungkin Olaf sedang bermain." Mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersyukur. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang ondel-ondel, onta putih, dan Olaf sang manusia salju kecil, perlahan menjadi legenda yang sangat terkenal di wilayah Ogan Ilir. Tidak hanya diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak menjelang tidur, tetapi juga sering dijadikan bahan cerita di sekolah-sekolah, di warung kopi, bahkan di acara budaya yang digelar di desa-desa. Cerita itu menjadi semacam simbol persahabatan lintas budaya, perpaduan antara tradisi Betawi yang meriah, keanggunan khas Palembang, dan keajaiban dunia yang datang entah dari mana. Orang-orang Ogan Ilir percaya bahwa pertemuan antara ondel-ondel, onta, dan Olaf bukanlah kebetulan. Mereka menyebutnya sebagai tanda kebesaran Allah, yang mampu mempertemukan makhluk dari tempat, bentuk, dan latar yang berbeda untuk saling mengajarkan arti kehidupan. Dari kisah sederhana itu, masyarakat belajar bahwa keindahan hidup tidak selalu datang dari kesamaan, melainkan justru dari perbedaan yang saling melengkapi. Setiap kali senja tiba, di tepian sungai Ogan yang airnya berkilau diterpa cahaya matahari yang tenggelam, anak-anak sering duduk berkelompok mendengarkan kisah ini dari kakek atau nenek mereka. Biasanya, sang kakek akan membuka cerita dengan suara berat yang tenang. "Nak, dulu di sini pernah datang ondel-ondel dari Betawi, naik onta putih, membawa buah kecil bernama olive. Dan setiap kali kata olive diucapkan, anak-anak akan menatap penuh rasa ingin tahu, karena mereka tahu cerita itu bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang hikmah dan rasa syukur." Dalam setiap versi cerita yang beredar, selalu ada bagian yang menyebutkan bagaimana Olaf mengubah buah zaitun menjadi bola es berkilau. Bagi masyarakat Ogan Ilir, peristiwa itu menjadi simbol bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana bisa berubah menjadi luar biasa jika disertai niat baik dan kekuatan doa. Mereka percaya bahwa seperti halnya buah zaitun yang kecil namun penuh manfaat, begitu juga amal dan niat baik sekecil apapun akan bernilai besar di sisi Allah, jika dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Sebagian masyarakat bahkan membuat tradisi kecil setiap kali panen tiba. Mereka akan mengadakan acara, sedekah zaitun, di mana setiap keluarga membawa buah-buahan hasil panen, baik zaitun, kelapa, duku, atau pisang, untuk dibagikan kepada tetangga. Di tengah acara itu,
Anak-anak berpakaian seperti ondel-ondel kecil dengan wajah berwarna cerah dan topeng buatan dari kertas. Sementara para pemuda membawa miniatur onta dari anyaman bambu. Mereka menari mengelilingi api unggun kecil sambil menyanyikan lagu daerah Ogan Ilir dengan lirik yang disisipi pesan tentang bersyukur dan menghargai ciptaan Allah. Tak hanya di desa, di kota Indralaya, ibu kota Ogan Ilir, kisah ini juga sempat menjadi tema festival budaya tahunan. Di sana, patung besar ondel-ondel berdiri berdampingan dengan miniatur onta berhias kain songket. Di bawahnya, ada patung kecil berbentuk bola es dan buah olive yang melambangkan keseimbangan antara alam tropis dan keajaiban dunia dingin. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah sering berfoto di depan patung itu sambil mengucapkan doa, berharap agar mereka bisa belajar dari makna cerita ini, tentang ketulusan hati, kesederhanaan, dan pentingnya menghargai perbedaan. Waktu terus berjalan, generasi demi generasi berganti. Namun cerita itu tidak pernah pudar. Bahkan di zaman modern ini, ketika anak-anak lebih akrab dengan layar gawai daripada halaman buku cerita, kisah ondel-ondel di Ogan Ilir tetap hidup dalam berbagai bentuk, film animasi lokal, pertunjukan wayang, dan video pendek yang viral di media sosial. Banyak kreator muda yang mengangkat cerita ini karena menganggapnya unik. Bagaimana mungkin tokoh dari budaya Betawi, hewan khas padang pasir, dan makhluk salju bisa bertemu di tanah tropis Sumatera Selatan? Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Kisah ini bukan soal logika, melainkan tentang keajaiban nilai-nilai kehidupan. Banyak tokoh masyarakat kemudian menafsirkan kisah ini dalam konteks keagamaan. Mereka berkata bahwa buah zaitun yang menjadi simbol utama cerita ini memang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Tin 95:1, demi buah, tin dan buah zaitun. Dalam tafsirnya, zaitun sering dimaknai sebagai simbol keberkahan dan cahaya. Maka, tidak heran jika masyarakat Ogan Ilir memandang buah kecil itu sebagai lambang rahmat dan keberkahan yang menyatukan berbagai bangsa dan budaya. Bagi sebagian orang, ondel-ondel adalah simbol pelindung. Dalam budaya Betawi, ia dipercaya menjaga kampung dari gangguan roh jahat dan membawa kebahagiaan di setiap pesta rakyat. Sementara onta putih dalam cerita ini menggambarkan keteguhan, kesabaran, dan kekuatan. Onta bisa berjalan jauh di padang pasir tanpa mengeluh, membawa beban berat, dan tetap sabar menghadapi panasnya matahari. Lalu datanglah Olef, si makhluk es yang mewakili kesejukan, kedamaian, dan sifat lembut. Jika ketiganya digabungkan, maka muncullah makna yang dalam, bahwa dalam hidup ini, kita perlu menjadi seperti ondel-ondel yang melindungi, seperti onta yang sabar, dan seperti Olef yang menyejukkan hati. Di Ogan Ilir, kisah itu tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi pengingat moral bagi anak-anak muda. Para orang tua sering berkata, kalau kau sedang marah, jadilah seperti Olef yang menyejukkan. Kalau kau merasa lelah, jadilah seperti onta yang sabar. Dan kalau kau ingin berguna bagi orang lain, jadilah seperti ondel-ondel yang membawa keceriaan. Kalimat sederhana itu kini tertulis di banyak mural dan dinding sekolah dasar di daerah itu, menjadi pengingat bagi setiap anak agar mereka tumbuh dengan hati yang lembut dan pikiran yang bijak. Menariknya lagi, masyarakat setempat menjadikan buah zaitun sebagai bagian dari simbol budaya baru mereka. Di beberapa acara adat, minyak zaitun digunakan untuk meminyaki topeng ondel-ondel kecil sebelum dipentaskan. Mereka menyebut proses itu sebagai pemberkatan simbolik, tanda bahwa setiap karya seni, sekecil apapun, harus diawali dengan niat yang baik dan doa kepada Allah. Bahkan, sebagian petani di sana mulai mencoba menanam pohon zaitun di dataran tinggi Ogan Ilir. Meskipun hasilnya belum sempurna, mereka tetap bangga karena menganggapnya sebagai bagian dari warisan kisah yang hidup di hati mereka. Legenda ondel-ondel dan Olif ini pun mengalir melampaui batas daerah. Para pendongeng dari Palembang, Lampung, dan bahkan Betawi sendiri sering mengunjungi Ogan Ilir untuk mendengarkan versi asli ceritanya. Mereka kagum karena kisah itu bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang nilai-nilai Islam yang luhur, rasa syukur, cinta damai, menghormati perbedaan, dan tidak sombong atas karunia Allah. Semua yang mendengarnya akan pulang dengan hati yang lebih hangat, membawa pesan sederhana, bahwa persahabatan sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di antara makhluk yang paling berbeda sekalipun. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit Ogan Ilir, angin lembut berhembus dari arah sungai membawa suara jangkrik yang merdu. Di kejauhan,
Terlihat bayangan seseorang yang memainkan musik tradisional serunai, seolah memanggil kenangan masa lalu. Di bawah sinar bulan yang lembut, tampaklah 3 sosok dalam imajinasi masyarakat. Ondel-ondel dengan wajah besar tersenyum ramah, onta putih yang setia berdiri di sisinya, dan Olaf yang berputar-putar menebarkan kepingan salju tipis di udara. Meskipun hanya dalam bayangan dan cerita, mereka tetap hidup di hati orang-orang Ogan Ilir, menjadi simbol bahwa kebahagiaan sejati ada dalam kebersamaan dan rasa syukur. Dan hingga kini, setiap kali ada yang makan buah zaitun di Ogan Ilir, entah di rumah, di pasar, atau di acara keluarga, mereka akan tersenyum dan berkata, "Ini bukan sekadar buah kecil. Ini pengingat bahwa Allah bisa memberi pelajaran besar dari sesuatu yang tampak sederhana." Kisah itu terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Tak peduli zaman berubah, teknologi maju, dan gaya hidup bergeser, kisah ondel-ondel pengembara dari Betawi yang bersahabat dengan onta dan Olaf di Ogan Ilir tetap menjadi simbol kebersamaan, keikhlasan, dan rasa syukur kepada Allah. Bagi orang-orang yang mendengar dengan hati terbuka, kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan cermin kehidupan, bahwa dalam setiap ciptaan, dalam setiap pertemuan, dan dalam setiap buah kecil yang tumbuh di bumi, ada pesan rahasia dari Sang Pencipta, untuk terus bersyukur, berbuat baik, dan menyebarkan kedamaian. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jangan lupa untuk bertakwa, menjaga lisan, dan berbagi kebaikan. Semoga Allah memberikan banyak rizki untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Dan bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga didoakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Rasulullah setiap tahun. Kalau jawabannya belum tepat, jangan khawatir. Kalian tetap didoakan agar selalu sehat, bahagia, dan diberi keberkahan hidup. Tulis juga di komentar ya, judul kisah ondel-ondel apalagi yang ingin kalian dengar minggu depan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulip.